Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai dynamic analysis stabilitas pada maksuf. Jadi kita akan menganalisa dynamic dari suatu kapal. Kita buka dulu model kapalnya. Nah, ini kapal kita. Jadi untuk kapal ini biar lebih mudah dan lebih gampang untuk penjelasannya, jadi sudah saya definisikan sebelumnya, tapi saya akan jelaskan satu persatu. Jadi pertama-tama apa yang harus kita lakukan ketika kita menganalisa dynamic analysis pada kapal di maksuf, kita bisa lihat panduan di sini. Oke. Jadi untuk quick start di dynamic analysis, itu pertama kita load case definition, kita definisikan load case-nya. Jadi load case ini adalah bagian benda-benda yang solid dan tidak berpindah tempat. Terus kemudian tank and compartment definition, kita definisikan kompartemennya. Yang ketiga adalah main probability dynamics analysis parameter dan kriteria setup. Kemudian subdivision definition. Terus kemudian kita analisa head angle planning for GZ group calculation. Kemudian kita lihat trimnya. Nah, probability dynamics analysis sendiri itu ada optionnya, ada treatment of fluid in tank, fluid simulation or correct physics, jadi vertical center of gravity. Kemudian waveform, key point, sama margin line and deck edge. Nah, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah kapal kita tadi. Nah, ini kapal LCD. Jadi dia mengangkut cargo oil berupa diesel oil. Jadi pertama-tama kita definisikan dulu load case-nya. Nah, ini kalau mendefinisikan load case seperti ini. Jadi kita biasa mempelajari di maksud stability yang lainnya. Jadi kita pelajari definisikan load case-nya terlebih dahulu. Packing shape, ini berat konstruksi kapal sekitar sekian beratnya. Terus kemudian total massa sekian, unit volumenya tidak ada. Terus kemudian longitudinal arm, ini artinya adalah titik memanjang dari kapal. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita ganti ke equilibrium condition, terus kemudian kita nyalakan. Nah, jadi lagging ship itu di sini. Terus kemudian tangki-tangkinya kita seperti ini. Terus kemudian cargo deck, terus kemudian crew, provision dan storage ada di sini. Jadi di sini untuk berat-berat yang nggak begitu kelihatan. Nah, kita bisa lihat model yang kedua. Ini model OSV. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini cuma superstructure sama lagging ship. Nah, tapi keseluruhan dia di load ke sini adalah tangki-tangki. Jadi di sini berat untuk komponennya nggak kelihatan, sama seperti kapal yang satunya ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke load case. Nah, jadi di sini untuk itemnya cuma ada 5. Terus kemudian selanjutnya adalah tangki-tangki. Nah, ini yang berupa persen-persen, ini adalah tangki. Maksudnya adalah dia mengisi 100% ruangan yang ada di kapal ini. Jadi di sini kita punya fresh water. Sebentar, kita tunjukkan dulu fresh water. Jadi fresh waternya ini, fresh water ada di sini. Terus kemudian starboard sama port set. Terus kemudian fuel oil tank ada di sini, port set sama starboard. Terus ini adalah engine room. Di sini ada cover drum dan ini adalah cargo oil. Nah, jadi adalah kalau di sini kita mendefinisikan tangki untuk, jadi beda antara tank sama kompartemen. Jadi untuk tangki dia warnanya lebih kelihatan seperti ini. Terus untuk yang kompartemen dia lebih kelihatan seperti kuning ini. Kompartemen itu adalah ruangan, artinya ruangan. Jadi tidak berisi fluida. Sedangkan tangki nanti ini berisi fluida. Nah, fluidanya ini berapa isinya tergantung pada
ini persen quantity tuh. Jadi tapi kita ini masih mau membicarakan load case. Jadi setelah load case ini kita susun, load case itu sampai sini sebenarnya. Ini sebenarnya termasuk load case, tapi ini didefinisikan di tangki. Jadi setelah kita mendefinisikan load case ini, kita mendefinisikan tangkinya. Jadi tangki itu ada di sini. Nah, jadi kita bisa add, ini tangki yang sudah ada. Misalkan ini tangki yang sudah ada. Cara menambahkannya adalah kan di sini. Nah, ini kita add di sini seperti ini. Nah, ini kita namai tangkinya apa? Misalkan water tank. Terus kemudian kita pilih tipenya. Nah, di sini ada tank, ada link tank, ada kompartemen, link kompartemen sama non buoyancy. Yang biasa digunakan adalah tank atau kompartemen. Jadi untuk tank ini artinya tangki yang berisi fluida. Kalau kompartemen artinya bagian yang tidak berisi fluida. Terus kemudian ini intake sama demi permeability-nya kita bagi. Jadi ini kenapa maksudnya 50-10 ini adalah bagian nanti ketika terjadi damage atau kebocoran, dia air yang masuk ke dalam ruangan tersebut adalah sebesar 50% dari volume bagian yang kita definisikan tadi. Nah ini tapi sebenarnya ini nggak usah diisi, misalkan 0 dulu, 0 biasanya 0 dulu gitu ya. Terus kemudian kita definisikan kalau itu tank, kita bisa definisikan di sini. Nah ini kita bisa ganti, misalkan kita tinggal ketik water gitu, water, kita enter, nanti densitasnya akan berubah sendiri, akan diesel, ganti diesel. Nah nanti densitasnya akan berubah sendiri. Nah ini boundary surface ini maksudnya adalah dia bagian yang membatasi. Jadi kalau misalkan kita punya tank bentuknya kubus atau bentuknya tabung, itu kita bisa definisikan dengan boundary surface. Nah ini ada contoh yang kapal kedua, dia punya boundary surface. Nah seperti ini. Ini untuk kapal yang kedua. Kita lihat kapal yang kedua ini, dia dimaksud boundary surface itu adalah ini tangkinya ini. Jadi dia punya tangki tabung. Jadi boundary surface-nya didefinisikan bagian tabung ini. Nah kita lihat di sini. Nah, jadi yang bagian boundary surface ini yang warnanya biru ini didefinisikan sendiri. Gitu. Nah ini untuk yang kasus simpelnya tadi yang kapal pertama, kapal yang ini ya. Kita cukup mendefinisikan seperti ini biasa. Nah untuk mendefinisikan dari tangkinya, ini kan yang bagian belakang ini bentuknya mengikuti lambung kapal yang miring gitu, atau yang bagian depan ini melengkung seperti ini. Nah itu caranya adalah ketika kita sudah mendefinisikan tangki, nah itu tangki itu didefinisikan di sini. Misalkan AB sama FP nya, port side sama starboard sama top sama bottom. Jadi kita mendefinisikan tangki itu dari misalkan tangki ini ya, cargo oil 1. Jadi dia didefinisikan dari 0 point ini ke sini berapa. Itu yang dimaksud dengan after. Terus kemudian ini ke sini itu adalah forward depan. Terus port side sama starboard ini jaraknya samping kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan dia posisinya seperti ini, jadi starboardnya 0, port side nya ini kita bisa lihat di sini minus 4,5. Minus 4,5 artinya dia di sebelah port side seperti itu. Terus selanjutnya adalah
top sama bottom. Jadi kita definisikan bagian atas sama bawahnya. Jadi kalau misalkan kita punya tangki seperti ini, nah ini bagian atasnya berapa meter, bagian bawahnya berapa meter, kita definisikan di sini. Seperti itu. Nah, nanti dia secara otomatis akan mendeteksi tangki seperti ini. Gitu ya. Terus kalau misalkan dia pengen bentuknya mengikuti dari ruangan, kita tinggal klik bagian update load. Jadi dia langsung otomatis membentuk seperti ruangan. Seperti itu. Ini karena agak ada yang didefinisikan. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita definisikan tangki-tangkinya, nah ini untuk Dito sendiri kita bisa lihat di sini. Dito. Nah, itu Dito sendiri adalah bagian kompartemen yang menyesuaikan dengan bentuk lambung kapal. Jadi kalau misalkan ini bentuknya kotak, yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan menyesuaikan dengan lambung kapal menjadi seperti ini form kompartemennya, gitu ya. Oke, jadi setelah kita definisikan di sini tadi tangki-tangkinya, maka secara otomatis di intake akan terlihat seperti ini. Nah, ini beda antara quantity di intake sama ini demix sama intake permeability. Kalau demix sama intake permeability ini, kalau demix permeability ini artinya dia ketika di tangki tersebut bocor, dia ada air yang mengisi ruangan tersebut sebesar 50% dari volume dari tangki kapal tersebut. Nah, kalau yang ini yang quantity 100% ini artinya di tangkinya itu terisi, misalkan ini cargo oil ini ya, jadi dia terisi cargo oil sebesar 100%, artinya full. Nah, ini kita bisa ganti misalkan cuma terisi 50%. Nah, nanti dia akan berpengaruh dengan stabilitas kapal tersebut. Oke. Nah, setelah kita definisikan hal tersebut, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan bagian mana yang akan di-demix. Nah, jadi kita ganti dulu case-nya menjadi emergency stability kalau misalkan kita mau mendefinisikan stabilitasnya. Terus kemudian ini loh case-nya seperti yang tadi. Terus ini untuk demix case-nya, nah kita definisikan dulu demix case-nya. Nah, ini di bagian analisis, terus di bagian case, terus edit demix case ini. Nah, ini kita bisa masukkan misalkan ini ya, bagian ini. Nah, ini demix case-nya, kita bisa masukkan demix case, misalkan case edit demix case, misalkan demix case 22 ya. Kita misalkan ini ya, jadi ada 22 demix case yang mau dianalisa, jadi dia yang mau dibocorkan tangki mana saja itu bisa dilihat di sini. Nah, ini kita tinggal nyentang saja. Kalau misalkan ini untuk demix case, misalkan demix case 1, nah itu kita yang mau bocorkan itu fresh water tank, FO tank, engine room, sama ballast tank, sama cargo oil, satu lah bagian-bagian. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, yang bagian merah-merah ini artinya nanti dia akan bocor, yang akan dibocorkan. Terus kita analisa ketika kapal itu bocor pada bagian ini, kompartemen ini, apakah kapal tersebut masih memenuhi stabilitas yang ada, seperti itu. Terus kemudian kita analisa. Oke, berarti ini tadi kompartemen yang 22 masih belum. Nah, misalnya seperti ini, terus kita analisa coba. Kita analisa kemiringannya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kurva GZ-nya seperti ini. Jadi dia mulai dari sudut 0 derajat sampai
40 derajat dan dia terbalik. Oke, ini jadi dia maksimum kemiringannya sampai 40 derajat. Lebih dari 40 derajat kapal ini tidak bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan biasanya daerah yang bagian bawah sini sebenarnya nggak perlu diperhatikan karena ini adalah keadaan ketika kapal sudah tenggelam. Nah, selanjutnya kita bisa lihat reportnya di sini. Jadi di stability calculation report ini ada full loadnya 50%. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini kurva geses keadaan setiap 10 derajat seperti itu. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.